طيب، لكن قبل أن نبدأ علينا أن نعرف أيضا ماذا عن أسمائنا وعن أي منطقة ننتمي إليها. Jadi kita saling kenalan dulu ya. Baik, di sini kira-kira pesertanya ada berapa ya? Kalau saya lihat di grup itu lumayan banyak, ada 100 lebih ya. Di kelas rasa webinar ini banyak sekali teman-teman yang berminat untuk belajar ya. 120 apa 130 itu di grup. Baik. آه لكن قبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي صاحب الخاتم. أنا من جاكرتا، وأنا أنا ولدت في Garut ولكن نشأت في Jakarta. Jadi nama saya Sahibul Khatam, saya panggil Sahib. Kemudian saya lahir di Garut, namun besar di Jakarta. Ya, besar di Jakarta. وأنا يعني بدأت أتعلم اللغة العربية من 6 سنوات. Jadi saya sudah mulai belajar bahasa Arab sejak 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu saya mulai. Alhamdulillahi ala kulli hal. أنا دائما أطور اللغة العربية يوما بعد يوم. Saya selalu untuk meningkatkan kemampuan kapabilitas bahasa Arab setiap hari ya. Baik, di sini ya saya akan menyampaikan bahwa insya Allah kelas ini ya akan mempelajari banyak sekali materi teman-teman. Karena memang kelas ini namanya halakoh Arabi ya, halakoh. Ya biasa kalau halakoh itu kita belajar ya secara bareng-bareng dengan durasi waktu biasanya sejam, sejam setengah gitu ya. Kalau kita di pondok pesantren adalah halakoh, ya kumpulan kita belajar bareng gitu ya. Halakoh itu lingkaran misalnya, lingkaran keilmuan, lingkaran para penuntut ilmu. Baik, kuasai semua khazanah lengkap bahasa Arab hanya dari rumah. Kita bakal mengkaji di sini ya kajian nahwu sorof, muhadasah, balaghah, bahasa Arab mamiyah, dan nanti ada kajian yang lain juga. Ya. Dan insya Allah di fokus di bulan pertama ini kita akan membahas terkait bahasa Arab ya. Jadi kita dalam seminggu ada setidaknya 5 kali pertemuan. Ya, insya Allah dari Senin sampai Rabu kita akan belajar fokus ke muhadasah, bagaimana kita bisa berbicara bahasa Arab, bagaimana penguasaan kita terhadap al-maharat al-lughawiyah, ya skill-skill bahasa yang 4. Kemudian nanti di hari Kamis dan hari Jumat kita akan belajar terkait nahwu sorof, yaitu gramatikal bahasa Arab. Nahwu adalah sintaksis yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Kemudian sorof merupakan morfologi ya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau nahwu kita mengenal akhir harokat sebuah kata, adapun sorof itu kita mengenal terkait bentuk ya kata tersebut. Ya, itu insya Allah dalam seminggu 5 pertemuan. 3 pertemuan pertama kita mempelajari muhadasah ya bicara percakapan praktek, dan di Kamis Jumat ya 2 pertemuan akhirnya yaitu kita pelajari nahwu sorof ya. Mengapa demikian? Karena nahwu sorof dan bahasa Arab itu tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas karena keduanya itu saling berhubungan dan saling berkaitan teman-teman ya. Jadi perlu adanya pengetahuan nahwu sorof ketika kita ingin muhadasah, dan pengetahuan nahwu sorof itu juga perlu untuk diaplikasikan ya dalam bentuk percakapan ya sehari-hari seperti itu. Taib mungkin di pertemuan Nah, mungkin di pertemuan pertama ini kita akan kenalan aja ya. Kita akan belajar materi tentang ta'aruf ya. Apa makna ta'aruf? Ada yang tahu apa arti ta'aruf? Perkenalan. Perkenalan. Ada istilahnya ta'aruf. Ta'arafa dari fi'il apa? Ta'arafa ya ta'arafu. Ya ta'arufu. Ta'aruf. Ta'arufan. Ya, ta'arufan ya at-ta'aruf ya mengenal. Kalau ta'aruf saling mengenal. Ta'aruf kalau panjang ya saling mengenal. Kalau ta'aruf mengenal. Perkenalan ya istilahnya perkenalan. Baik, saya akan kayaknya ya saya sambil sambil di download saya bakal menyapa teman-teman ini dari mana aja kira-kiranya. Saya akan Akhi Vera, Akhi Vera. Ya. Ini Akhi kan ya? Oh Akhi, oh
perempuannya, Vera. Iya, Ustaz. Baik, coba perempuan ya. nama, asal, ya, dan apa motivasi belajar bahasa Arab. Baik, Saya dulu. Ya, ya, silakan, silakan. Misalkan nama saya siapa, ya, asal mana. nama, nama saya Vera Saskia, asal dari Sumatera Utara. Dan motivasi saya untuk belajar bahasa Arab ingin melanjutkan studi ke negara-negara Arab. Negara apa? Negara Mesir? Ya, niatnya jika Allah mengizinkan. Nah, Al-Azhar pasti ya. Kalau Mesir pasti Al-Azhar. Baik. Ya. Al-Azhar Mesir. Saya belum pernah ke Al-Azhar, belum pernah ke negara Arab. Alhamdulillah saya bisa dipercayakan menjadi penerjemah ketua delegasi Al-Azhar Mesir untuk Indonesia setahun ke belakang. Karena beliau sekarang sudah pindah tugas, jadi belum bisa menemani lagi. Baik, insya Allah tercapai ya cita-cita belajar di luar negeri. Baik, kita sapa lagi teman kita, siapa ada di sini? M Hasbiallah, Muhammad Hasbiallah. Muhammad Hasbiallah, coba perkenalkan. Iya, Ustaz. Asal nama siapa, asal mana, kemudian motivasi belajar bahasa itu apa? Coba pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Ustaz. Mau Indonesia Arab nggak apa-apa, tapi kalau bahasa Arab lebih bagus. Pakai bahasa Indonesia aja, Pak Ustaz. Belum bisa banget, Ustaz. Ya nggak apa-apa, tafadhol pakai Indonesia. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbiallah, asal di Palembang. Motivasi saya itu ya pengen belajar kitab, Ustaz. Jadi harus belajar bahasa Arab gitu kan kalau mau baca kitab gitu, Ustaz. Ya, betul betul. Jadi motivasinya ingin memahami kitab ya. Baik, bagus bagus, niatnya sudah bagus, motivasi juga bisa nanti insya Allah bisa baca kitab, bisa mengajarkannya juga kepada orang lain dan bermanfaat ilmunya ya. Akhi hasbi Allah ya. Baik, syukran ya akhi hasbi. Sekarang kita sapa lagi teman-teman, ini udah ke download belum ya file? Ntar nggak apa-apa kita sapa-sapa teman-teman dulu ya. Coba siapa di sini? Muhammad Arif. Muhammad Arif. Muhammad Arif موجود؟ موجود. طيب عرف نفسك يا محمد عارف. Suaranya jelas? Suara jelas, jelas. Yuk silakan, asal, nama, motivasi. Hadhil fursah til samina ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Ismi kamil Muhammad Arif Al-Hakim. Ana min Bandung. At'alam lugatal arabiyyah li'anna uridu an adrus ila Jami'ah Al-Azhar. Insyaallah. Insyaallah Allah yahaqqiq umniyatak wa yuhaqqiq ahlamak insyaallah. Amin. Nanti Akhi Muhammad Arif akan meneruskan studinya di Al-Azhar Mesir ya. Karena Al-Azhar itu memang menjadi apa ya, kalau bagi saya itu tujuan kebanyakan para pelajar Indonesia buat belajar di sana, bukan pelajar Indonesia aja Pak, pelajar di seluruh dunia juga ingin sekali belajar di Al-Azhar ya, baik dengan biaya sendiri ya, mandiri atau dengan beasiswa ya. Karena beasiswa banyak teman-teman, ada beasiswa Kemenak, juga ada beasiswa langsung dari Al-Azhar, biasanya ke Pondok Gontor dan beberapa pondok pesantren yang bekerja sama dengan Al-Azhar. Ya, banyak ya jalur-jalur Al-Azhar itu ya. Dan juga memang yang saya dengar biaya hidup di sana juga murah, yang murah-murah. Jadi nggak begitu sulit ya untuk biaya hidup di sana. Baik.
Ya, insya Allah ya, kita bisa ya sambil belajar bareng, asal rutin kita bertemu, kita rutin belajar ya, insya Allah 5 kali dalam seminggu saya rasa bisa lah untuk meningkatkan potensi bahasa Arab antum, kapabilitas pengetahuan antum dalam bahasa Arab ya. Baik, kita sapa lagi satu orang lagi ya, karena di sini ada 72 orang yang bergabung. Ya, nggak mungkin saya 72 ya, 72-nya semuanya saya sapa ya. Baik, siapa di sini? Ada Denny W. Ya, Iya, Denny. Ustaz. Ah, Ya, Assalamualaikum. baik, silakan perkenalkan Izin off cam ya. dari Em, kemudian ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Saya Deni Wijayatri dari Jakarta. Motivasi saya kebetulan nggak suka bahasa Arab, jadi siapa tahu dengar bersama Pak Ustadz dan orang-orang hebat ini lebih termotivasi lagi untuk mengalahkan mindset saya kalau bahasa Arab itu menyeramkan. Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum. ini motivasinya bagus ini. Kayaknya menarik ini. Memang banyak yang teman-teman kita yang mungkin belum merasakan pendidikan di pondok pesantren, mereka ketika ingin memulai belajar bahasa Arab tuh ngeri banget ya. Oh, bahasa Arab nih susah gitu, bahasa Arab nih angker. Pernah dengar nggak teman-teman video itu yang viral ketika ngafalin apa namanya? Domir-domir. Wa huma hum. Iya huma hun. Anta antum. Itu yang serem itu suaranya. Wah, jadi bahasa Arab itu ya sama seperti bahasa lainnya sebenarnya teman-teman. Sama seperti bahasa-bahasa lainnya, memang perlu dipelajari, memang perlu waktu untuk survive-nya, memang perlu apa namanya, ya perlu meluangkan pikiran juga. Sama kita bayar bahasa lain juga, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Korea. Sama, kita juga perlu meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga buat belajar bahasa. Ya, memang masing-masing bahasa ada Wajib. kesulitan sendiri, ada grammar sendiri, ya. Dan uniknya bahasa Arab itu teman-teman, bahasa Arab itu sangat berkaitan sekali dengan agama Islam. Jadi kita mempelajari kitab terus karya para ulama itu pakai bahasa Arab. Yang kita mempelajari Al-Quran dan memahaminya pakai bahasa Arab. Ya, bahasa lain ya kita mungkin memahami literatur pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, kita mungkin bisa lebih mengeksplor pengetahuan teori-teori ilmu barat misalnya, atau bahasa-bahasa lainnya seperti kita ingin mempelajari budaya Korea, kita perlu belajar bahasa Korea, perlu tahu apa literaturnya seperti itu. Jadi memang ada tujuan masing-masing, tapi tentu bahasa Arab nggak sebatas pengetahuan tentang agama saja ya. Jadi memang ada pengetahuan ilmu-ilmu lainnya juga, ada disiplin ilmu lainnya juga selain ilmu agama, yaitu ilmu diplomasi, ilmu politik, ilmu ekonomi. Ya semua juga bisa dipelajari pakai bahasa Arab. Tergantung nanti profesi teman-teman ingin jadi apa. Misalkan teman-teman ingin menjadi diplomator ya, eh, di dunia Arab di Timur Tengah ya, antum harus bisa bahasa Arab ya, bisa bahasa Arab, bagaimana antum bernegosiasi dengan kawan-kawan ya, teman-teman sahabat di Arab ya, Arab Saudi, Yaman, Qatar ya, itu perlu pengetahuan bahasa Arab yang ya cukup mumpuni ya, mengetahui istilah-istilah politik ya, istilah politik, istilah ekonomi, istilah bisnis ya. Jadi memang nggak terbatas saja pada bahasanya, namanya ini as-sa'id as-sa'id ad-dini ya, as-sa'id ad-dini, walakin hunalika al-ghayat al-ukhra atau al-as'ida al-ukhra wa hiya as-sa'id as-siyasi, as-sa'id al-iqtisadi. Jadi ada beberapa tujuan lainnya, tujuan lain dari bahasa Arab. Antum jadi diplomator ya, antum pelajarilah istilah-istilah politik. Antum ingin jadi pakar ekonomi Timur Tengah, pelajari istilah-istilah ekonomi. Antum ingin jadi as-sahafi, ya, jurnalis Arab, ya, bekerja di Al Jazeera misalkan. Ketahuilah bahasa-bahasa dalam ilmu jurnalistik, ya seperti itu.
Taib. Oh, banyak sekali yang gabung. Jadi terima kasih ya nih. Jadi bahasa Arab intinya itu nggak begitu menyeramkan, nggak begitu menyeramkan. Mungkin yang baru belajar itu kita support terus, kita akan dukung terus ya biar bisa bahasa Arab ya. Paling tidak kita bisa percakapan dasar ya. Itulah tujuan kita. Ya. Percakapan dasar dulu kita harus bisa, kemudian ausorof nanti ngikut. Ausorof nanti ngikut ya. Baik, kita sudah sapa ya beberapa teman-teman kita. Mungkin kita langsung masuk ke materinya. Ntar saya mau share dulu. Terdengar ya? Masih terdengar? مسموع Ustaz. Masmo. Baik. Layar terlihat ya di layar ini. Saya lagi bagikan PDF kitabnya. Nah, ya. Baik. Nah, jelas ya. Nah, ini ini. Nah. Kita nama kelasnya ini Halakoh Arabi. Ya, mungkin ini program baru bagi Al-Azhar ya. Oh ini jangan coret-coret ini. Siapa ini coret-coret? Jangan coret-coret dulu ya. Jadi PDF ini insya Allah saya bakal share nanti setelah pertemuan ini. Dan silakan PDF ini bisa antum fotokopi, antum buat belajar ya, atau antum pelajari sendiri, simpan sendiri ya. Jadi untuk pelajaran sendiri aja. Jadi tidak boleh untuk di-share. Tidak boleh antum share, ini untuk antum aja pribadi ya. Jangan di-share ke yang lain. Jadi bagi khusus yang ikut saja, ikut kelas aja ya. Taib ini mohon perhatiannya teman-teman ya. Taib ini Tamam ya. halaqah Arabi. Halaqah Arabi. Jadi pertemuan pertama kita simple aja ya, simple yang hal-hal yang gampang. Mungkin di sini ada teman-teman yang memang bahasa Arabnya sudah di level menengah atau level lanjutan, tapi nggak apa-apa, ikut aja dulu dari awal. Ya insya Allah sedikit demi sedikit ya, kita juga kan ada teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Arab, jadi kita ikut mereka dulu ya, kita ikut ajari mereka dari dasar, sehingga nanti insya Allah bakal maju bareng-bareng teman-temannya. Dan semoga teman-teman yang ada di sini bisa terus istiqomah ikut kelas sampai akhir ya. Baik. Amin. Allah. Kelas halaqah Arabi dalam bahasa Arab ya. Jadi teman-teman orang Arab itu suka menyapa, suka basa-basi ya, suka doa sering ya. Nah, jadi teman-teman bagaimana orang Arab itu menyapa, kita bakal kenalan di sini ya. Sapaan ketika bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau sapaan yang ini memang setiap muslim pasti dia ngucapin salam ya. Dia orang Arab, orang Indonesia, orang Turki, orang Afrika, pasti salam pakai ini asal dia masih muslim. Sabahul khair. Sabahul khair. Artinya apa sabahul khair? Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Selamat pagi. Jadi kalau di waktu pagi kita bisa sapa orang Arab pakai kalimat ini. Sabahul khair ya akhi. Ya sabahul khair ya akhi. Jawabnya apa? Sabahun nur. Sabahun nur. Sabahun nur. Ya, jadi di sini kita tidak artikan secara letterlek ya, secara harfiah, karena memang kalimat ini sudah menjadi orang Arab ya. Sobahul khair kita nggak perlu artikan pagi yang baik. Sobahun nur pagi yang cerah. Ya, tapi memang yang kita gunakan pagi, ya pagi juga, biasa kalau sehari-hari gitu ya. Sabahul khair, subahun nur. Kadang orang Arab pakai beberapa variasi ya ketika mengucapkan selamat pagi. Sabahul asal, terutama orang Mesir. Ya, orang Mesir sabahul asal, sabahul warad, ya. Sabahul yasmin. Ya. Banyak ya. Sabahul yasmin, yasmin itu melati ya, pagi melati ya. Sabahul asal, asal ya. Sabahul asal, sabahul ward ya sama bunga artinya ya.
Jawabannya udah Sabahun Nur ya, seperti itu. Makna sabahul warud ya Ustaz. Sabahul Ward, wau ra dal ya, tulisannya alif lam wau ra dal. Ward, wau ra dal. Kalau ain sin lam, sabahul asal. Kalau Yasmin, alif lam ya, alif sin mim yun Naam. nun. Ya, Yasmin. Jawab Pak Honor. Oke. Pagi lewat, misalkan ini sudah masuk waktu siang. Kita bisa bilang Naharuk Sa'id. Naharuk Sa'id. Ya. Selamat siang. Selamat malam. Jawab. Kemudian sore hari kita bisa Sa'id. suara saya terdengar ya? Keluar sendiri lah. Alhamdulillah sudah. Baik. Share-sharannya. Oke, suara saya terdengar sekarang udah nggak putus ya? Naam, wa ya Alhamdulillah Ustaz. udah. Udah nggak ya? Saya share lagi nih berarti nih. Baik. Sekarang masuk waktu sore, masaul khair. Ya, masaul khair. Jawabannya masaun nur ya, nur sama kayak sobahun nur, masaun nur. Bedanya siang. Siang itu Sa'id Mubarak. Ya, Sa'id Mubarak. Oke, sore ini sebenarnya teman-teman, kenapa tadi saya di grup itu bilangnya masa uliyum? Karena hitungan jam 8 di Arab itu masih sore, ya. Masa, ya, masa. Mereka meskipun udah gelap hitungannya masih sore lah, ya. Jam 9 mereka masih bilang masa. Nanti baru jam 11, jam 12 mau pertengahan malam mereka baru bilang lail, ya. Jam 1 lail, ya. Jam 12 lail. Nah, seperti itu ya. Kalau sekarang masih sore lah, masih belum tidur gitu ya. Makanya kalau mau tidur baru bilang Lailah Saidah. Ya. Jadi nanti kalau mau tidur teman-teman jam 9, jam 10 baru kita bisa bilang Lailatuka Saidah, selamat malam. Ya, jadi ucapan selamat malam biasanya dipakai untuk tidur ya. Tidur Lailatul Saidah, Saidah Mubarakah. Ya, atau bisa pakai bawahnya lagi. Kalau mau tidur tusbih ala khair. Tusbih ala khair. Oh, jangan dicoret-coret ini. Siapa? Zaki. Mana ya Ustaz? Tasbih ala khair Ustaz. Tusbih ala khair ya. Semoga apa namanya bangun dalam keadaan baik ya. Tusbih Oh, Allah. itu artinya waktu pagi ya. Semoga nanti bangun di waktu pagi dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti itu. Tusbih ala khair. Jawabannya tabat lailatuk ya, tabat lailatuk ya, semoga malammu indah. Toba indah, baik, bagus ya, lailatuk. Baik. Jadi itu jawabannya ya, tusbih ala khair, tabat lailatuk. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ahlan wa sahlan artinya apa? Selamat datang. Selamat datang. Kalau ahlan Poin apa dibilang tadi? selamat datang juga. Emang iya jawabannya gitu. Selamat datang juga. Ya kan kita Naam. nah, kita yang datang kan, seharusnya kita yang disambut. Misalkan saya mau datang ke Alfamaret, kasir bilang selamat datang, selamat belanja. Terus saya harus bilang apa jawabnya? Selamat datang juga kan, padahal dia lagi di dalam. Pasti saya bilang Ahlan bik lakin ya Ustaz. Ya, halo ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. mungkin kita bisa artikan terima kasih aja. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada jawabannya, teman-teman. Tapi kalau di Arab ada. Ya, ahlan bik jawabannya. Kalau di kita kan senyumin aja. Selamat datang. Senyum. Atau makasih. Jadi itu kita bisa terjemahkan terima kasih aja gitu ya. Bukan selamat datang. Karena kita yang datang bukan. Dan big. Di bahasa Inggris kira-kira ada nggak teman-teman?
Ada. You're welcome. Terima kasih kembali. You are welcome. Welcome, you are Yes. welcome. Dari bahasa Korea, ada yang tahu bahasa Korea? Bahasa Korea? Selamat datang. Oh, gak ada Korea lovers dah sini. Maaf ya Ustaz. Berarti ini Arabic lovers nih semua nih kayaknya. Insya Allah. Jadi bahasa Turki ya. Bahasa Turki ada. Saya kebetulan belajar bahasa Turki karena saya bekerja di perusahaan Turki juga. Jadi harus tahu bahasa Turki. Ya kalau di Turki itu bilang hoş geldin. Ahlan wa sahlan tuh. Hoş geldin jawabnya hoş buldum. Hoş buldum. Jadi ada jawabannya. Tapi kalau di bahasa kita nggak ada jawabannya. Paling terima kasih aja ya. Baik. Kef haluk. Apa kef haluk? Apa kabarmu? Apa kabar? Anak, Kabarmu? alhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Apa kabarmu? Apa Saya kabar? baik. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau nanya, kadang orang Arab ya, kalau bahasa Amiyah ya kalau kita bahas sedikit, kadang mereka bilang kaifak, ya gimana kabar maksudnya? Jawab Kaifik. kaifik untuk perempuan, kaifak untuk laki-laki. Kaifak atau kaifik jawabnya baik, alhamdulillah. Ya. Kalau orang ini itu untuk Teluk ya, biasanya orang Saudi mereka bilang kaifak. Kalau orang mana? Orang Mesir bilang apa kalau nanya kabar? Ada yang tahu? Izayik. Nah, Kef. Izayyak kalau buat laki, kalau izayik untuk perempuannya jawabnya sama, thayyib, alhamdulillah ya. Kalau orang Syam, orang Suriah, mereka bilang apa? Kalau nanya kabar? Kaifa halish? Shlonak. Oh, Shlonak. Ya, shin lam waw nun kaf shlonak atau shlonik untuk perempuan. Jawabnya thayyib, walhamdulillah ya. Orang mana lagi? Mas saya nggak banyak tahu sih, cuman itu aja. Saya pernah ngapal kosakata lahjah Sudan itu. Menarik sih mereka lahjahnya tuh. Nah, baik, kaifahaluk intinya teman-teman tahu aja dulu bahasa fusanya kaifahaluk ya, kaifahaluk. Kadang kalau di dalam percakapan ya kaifhaluk atau kaifhalak ya, biasa kaifhalak difathahkan untuk laki-laki, kalau untuk perempuan kaifhalik ya, kaifhalik atau kaifhalak ya, karena menggantikan harokat domirnya itu. Kalau ka kan untuk laki-laki kaifhalak, kalau kaifahaluki berarti kafnya disukunin, dipindahin ke lam, kaifhalik ya, kaifhalik seperti itu ya. Baik. Sapaan lagi ketika berpisah. Berpisah kita bilang apa? Ana masrurun biliqa'i. Kita udah banyak ngobrol misalkannya tentang belanja, tentang belajaran. Kita mau pisah nih. Kita ingin pamitan nih. Ya udah kita bilang apa? Ana masrurun biliqa'ik. Ya saya senang bertemu denganmu artinya ya. Jawabannya apa? Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Saya juga senang. Ana masrurun atau ana su'idtu. Su'idtu biliqa'ik. Su'idtu sama artinya saya senang. Sin ain dal ta ya, su'idtu. Su'idtu biliqa'ik ya. Terkadang pakai lebih sering ya. Tasyarraftu biliqa'ik ya. Tasyarraftu. Jadi saya merasa senang, merasa mulia bertemu denganmu ya. Senang hati, tentram ya, bangga ketemu kamu ya. Tasyarraftu biliqa'ik. Jawabannya wa ana kadzalik tasyarraft biliqa'ik. Kadang
dalam bentuk percakapan itu harokat domir akhir itu tasyarraf tuh itu kadang nggak diharokatin, nggak disukunin aja. Ana tasyarrafat biliqaik, tasyarrafat biliqaik. Ya, baik. Ma'assalamah sampai jumpa. Ila liqa sampai jumpa kembali. Fi amanillah, ya semoga dalam perlindungan Allah. Ini bentuk doa ya teman-teman orang Arab. Saya bilang ya senang banget untuk doa. Barakallahu fiik, ya. Hayyakallah misalkan. Jawabannya Allah yuhayyik. Ya, kalau ada yang bilang hayyakallah, jawabnya Allah yuhayyik. Kalau ada yang bilang barakallahu fiik, jawabnya Allah yubarik fiik, ya. Fi amanillah, jawabnya narakum ala khair gadan insyaallah. Ya, kita akan berjumpa kembali dalam keadaan baik insyaallah, gitu ya. Baik. Dari yang kita pelajari tadi ya, pertemuan dan sapaan ketika berpisah kita sudah pelajari ya. Sampai sini ada teman-teman yang punya pertanyaan? Maaf. Maaf nih. Masrurun dan masrurun ya Ustaz. Ya, muannasnya untuk perempuan masruratun. Gampangnya kalau perempuan udah tambahin tak aja, tak gitu. Ana masrurah. Ya, ana sa'idah. Ya, sa'idatun bil liqa'ik misalkan ya. Apalagi banyak ya kalau untuk perempuan tambahin aja tak. Ana kadzalik masruratun bil liqa'ik. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustadz, izin bertanya. Silakan. Ini untuk sapaan yang sampai jumpa tuh Ustadz ya. Kan mayoritas nih sampai hari ini gitu. Ilaliko dulu sebagai kata sapaan dan mayoritas itu kebanyakan ma'assalamah sebagai jawaban. Gimana itu Ustadz? Terkadang tidak ada patokan teman-temannya untuk mengucapkan mana sapaan, mana jawaban. Untuk yang ini ya, ma'assalamah melilqa. Kadang ada orang bilang ilaliqa, ma'assalamah pada akhir. Kadang dia bilang ma'assalamah. Kadang jawabannya ilaliqa. Kadang jawabannya ma'assalamah juga. Ya, kalau saya ingin pamitan sama Syekh, beliau suka bilang ma'assalamah. Saya jawab ma'assalamah, ma'assalamah. Kadang kalau saya pamitan ma'assalamah ya Syekh, ma'assalamat, ma'assalamat. Tapi diulang-ulang ya, bukan ma'assalamah tapi pakai alif sama ta ya, dijamain. Ma'assalamat ya. Yang benar katanya itu ya. 3 kali atau 4 kali ya, kadang kita agak gak enak kalau cuma sekali ya, ma'assalamat, ma'assalamat, ma'assalamat. Jadi juga bilang ma'assalamat, ma'assalamat. Dan langsung tutup teleponnya ya. Jadi selamat ya. Jadi untuk sapaan berpisah bisa pakai ma'asalamat aja ya. Itu aja, mau yang jawab mau sapaan juga sama aja. Jadi gak ada patokan khusus ya untuk kata pisah ini. Ya kadang ada beberapa doa ya barakallahu fiik ya Syekh hayyakallah ma'asalamat. Jadi ditambahin doa aja ya. Barakallahu fiikum ya Syekhana ma'asalamat. Allah hayyakallah. Ya banyakin doa aja. Gitu. Baru ma'asalamat taruh akhir. Baik, ada pertanyaan lagi? Laisa hunaka su'al ya Ustaz. Laisa hunaka su'al. Baik. Afwan Ustaz, sa'al. Tafadhal akhil karim. هل عندنا نتحدث مع عربي نتحدث بالقاعدة النحوية Ustaz? Afwan. Anta ya Muhammad Satria ka'annani a'rifuk. Anak kadzalik. Harap tuh ayo Ustaz Trio. Bagian peserta ada yang anak kenal ini, dan mungkin peserta yang ini mungkin kenal anak juga. Ya. Baik. Apakah gimana pertanyaannya? هل عندنا نتحدث مع عربي نتحدث بالقاعدة النحوية Ustaz? طيب إذا نتحدث مع العرب هل نتحدث بالقواعد النحوية والصرفية? Apakah jika kita bicara dengan orang Arab, apakah perlu berbicara menggunakan struktur kaidah ya ikut aturan nahwu sorofnya? Pertanyaan bagus teman-teman. Jadi kalau kita dalam praktek sehari-hari ya, percakapan bahasa Arab sehari-hari itu mereka pakai amiyah. Amiyah kita ketahui itu tidak mau ikut aturan nahwu sorof.
Yang tadi kita sudah kasih contoh ya, shlaunak. Coba shlaunak itu gimana nahu sorofnya? Isyak, gimana nahu sorofnya? Ya itu amiyah ya. Atau mungkin yang mirip-mirip fusha tapi harokatnya berubah. Seperti contoh kaifahaluka. Ya harusnya ya. Kalau ikut aturan nahu sorof haluka. Ya, tapi Naam. praktiknya dengan orang Arab, mereka seringkali mensukunkan domir akhir, ya. Jadinya kaif halak untuk laki-laki, untuk perempuan kaif halik. Padahal ini dalam sorof gak ada aturan seperti ini. Karena ini mereka buat apa apa namanya tidak mengikuti aturan nahu sorof karena untuk mempermudah dalam percakapan mereka, ya. Mereka bicara cepat dan butuh apa namanya kemudahan dalam berbicara. Mereka nggak mau pikir itu nahu sorof. Apalagi orang-orang yang di pasar, ya, orang-orang di pasar mana tahu dia nahu sorof, ya, orang mana tahu dia tahu sorof. Yang tahu nahu sorof orang belajar, orang Arab yang belajar. Kita sebagai pelajar kita tahu nahu sorof, ya. Jadi biasanya kalau bahasa Arab fusha, ya, yang ikut nahu sorof itu digunakan di dunia akademik, di perkuliahan, di sekolah itu pakai bahasa Arab fusha, ikut aturan nahu sorof. Dan juga di media-media bahasa Arab itu pakai aturan nahu sorof. Kemudian di mungkin pertemuan-pertemuan internasional, ya, atau nasional Arab itu pakai bahasa Arab fusha, ikut aturan nahu sorof. Tapi kalau untuk percakapan sehari-hari, ya, percakapan biasa itu biasanya nggak ikut aturan, ya. Baik, bisa difahami ya, Akhi Satria? Paham tuh Ustaz, syukran. Baik, Afwan. Saya kira sudah ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke memperkenalkan diri ini. Tadi kita sudah pakai beberapa ya versi yang pendeknya tadi ya, nama, asal, dan motivasi belajar bahasa Arab. Tapi di sini kita bakal perkenalin lagi versi lengkapnya gimana sih cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Ya, di sini kita akan belajar ya. Jadi teman-teman di kelas ya misalkan baru ikut kuliah bahasa Arab. Ya, ikut kuliah bahasa Arab suruh memperkenalkan diri nih sama dosennya. Gimana bilang? Fi hadhil fursa as-sa'idah. Ismahu li an u'arrifa nafsi lakum ismil kamil. Jadi artiin satu-satu dulu ya. Fi hadhil fursa as-sa'idah. Fi hadhihi di kesempatan ya yang berbahagia ini ya. Fi hadhil fursa as-sa'idah. Di kesempatan ya fursa arti kesempatan as-sa'idah yang berbahagia. Hadhihi ini ya. Ismahuli, perkenankan saya an u'arrifa nafsi lakum, untuk memperkenalkan diri saya kepada kalian ya. Jadi perkenankan, saya memperkenalkan diri ya, gampang itu ya. Ismil kamil, nama lengkap saya ya, siapa? Sebutin Muhammad Satria Ramadan. Misalkan ya. Nama lengkapnya sebutin, kemudian ismun nida ya, nama panggilan ya. Nama panggilan siapa? Satria misalkan panggilannya. Ji'tu min, saya datang dari atau saya berasal dari. Ya, sebutin nama asalnya. Ji'tu min Makassar, ji'tu min Jakarta, ji'tu min Lombok, ji'tu min Bali, ji'tu min Papua. Banten. Ji'tu min Banten, ya, semua wilayah provinsi di Indonesia sebutin ya. Asal jangan sebutin nama desa. Ya mungkin ini di mana desanya, sebutin aja nama provinsinya aja biar lebih populer kita kenal ya. Itu min Lampung misalkan, min Banten ya, sebutin aja. Hiwayati artinya hobi. Nah, hobiku apa? Teman-teman hobinya apa nih? Main bola. Ada yang main bola hobinya? Nyanyi Ustaz. Gak ada yang main bola. Kalau main bola nggak suka mungkin bola. Nah, hiwayati le'ab kuratil qadam. Ya, kuratul qadam main bola. Kalau kuratis salah main bola basket. Ya. Kalau nyanyi al-ghina. Hina. Nah, al-ghina. Gina Arabi Ustaz, Gina Arabi. Rina Robi.
Arabi ya, kalau itu lagu Arab ya, suka lagu Arab gitu ya. Apalagi misalkan ya hobi-hobi baca qiraah, ya nulis kitabah, tapi gak ada, jarang itu. Hobi kayak gitu tuh jarang kayaknya. Qiraah sama kitabah tuh jarang. Kolil. Khalil ya. Ya, musyahadah, biasanya musyahadah tuh nonton ya, musyahadatul aflam, nonton film ya. Musalsal, ada namanya musalsal, itu serial. Ya, serial. Kan teman-teman mungkin suka nonton serial apa gitu ya. Apalagi banyak ya teman-teman hobi-hobi itu, rimayah, memanah ya, apalagi rimayah, memanah, terus Pidato. meja, apa, tenis meja, Pidato. kuratut tawilah, bola voli, kuratut tairah ya, bola, banyak lah pokoknya. Nanti teman-teman cari hobi-hobinya dalam bahasa Arab ya. Nanti mungkin saya kasih PR kali ya, suruh isi ini aja nih perkenalannya, teman-teman tulis, nanti mungkin bisa dikirim ya, dikirim di grup atau dikirim ke saya langsung, nggak apa-apa. Jadi biar kita saling kenal gitu ya. Hiwayati, tulis apa hiwayahnya. Umri al-an, umur saya sekarang. Berapa umurnya? Bahasa Arabnya apa? Kok umurnya 12, 13, 20, 25. Nanti kita pelajarin di bawah. Ya, kalau saya salasa wa ishrun. Mau ke arba wa ishrun. Masya Allah. Barakallahu fi umrik ya Ustaz. Amin ya Rab. Hal indakum soal. Ada pertanyaan ya, kita kalau lagi perkenalan ya. Umur saya berapa? Apakah teman-teman sekalian punya pertanyaan? Hal indakum soal. Wa illa, ya kalau misalkan teman-teman nggak mau ditanya, langsung aja wa illa kalau nggak ada fasyukran jazin ala kulli ihtimamikum. Ya, terima kasih banyak atas perhatian sekalian ya. Baik. Jadi kalau nggak mau ditanya hal indakum soal, langsung aja wa illa fasyukran ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ditanya, pakai bahasa Arab lah, ribet ah. Wa illa fasyukran. Baik. Apalagi nih? Contoh tanya jawab ketika perkenalan, bukan umur. Ya pokoknya insya Allah kita terusin besok aja nih. Saya pengen nyapa aja teman-teman, kasih ifadah aja. Tapi teman-teman kan tadi sudah beberapa yang perkenalan diri dari berbagai macam provinsi di Indonesia dengan latar belakangnya berbeda ya, dengan tujuan motivasi yang berbeda. Tentunya ini yang akan menentukan progres antum ke depan ya. Kalau memang antum betul-betul motivasi itu antum ingin kejar, antum ingin realisasikan, ya tentu antum harus betul-betul giat belajarnya ya, belajar Arabnya. Baik, saya ingin cerita sedikit aja pengalaman saya ketika belajar bahasa Arab, teman-teman. Pada awalnya saya merupakan orang yang senang bahasa Inggris waktu duduk di SD. Saya Inggris, alhamdulillah nilai saya excellent. Ya. Masya Allah. Sekarang bahasa Inggris saya paling hancur kayaknya, ya, karena jarang diasah lagi. Ya, dan akhirnya saya masuk pondok pesantren. Waktu MTS, ya MTS saya di situ mulai kenal kitab-kitab, mulai kenal sedikit bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tuh belum belum belajar banget gitu. Kosakata tuh nggak pernah hafal. Paling nahu sorof aja saya. Nahu sorof tuh senang saya. Tapi yang nggak begitu matang banget waktu MTS karena memang umur-umur segitu memang lagi pengen banget main ya teman-teman. Sama mungkin teman-teman juga umur MTS tuh senang kalau main, nggak terlalu serius belajar. Kemudian saya masuk MA, mondok lagi saya di beda pondok. Saya mondok di Jawa, di Bangil, Pasuruan, pondok pesantren yang memang berfokus pada bahasa Arab. Saya belajar di sana selama 3 tahun. MA itu saya fokus memang betul buat mengasah bahasa Arab saya. Ya, jadi pada tahun pertama saya mulai gas itu menghafal kosakata. Memang niat saya pengen bisa bahasa Arab waktu MA itu ya, kelas 1.
Jadi di tahun pertama saya sudah lumayan banyak menghafal kosakata dan nahwu sorofnya juga terus diasah. Jadi saya belajar Imriti waktu S1MA. Kemudian tahun kedua ya terus praktek latihan menghafal masih lanjut. Dan memang saya itu kalau tipe orang yang memang pengen tahu gitu kosakata itu. Jadi sebelum tidur saya biasanya nunjuk-nunjuk dulu barang-barang yang di kamar dan saya harus tahu bahasa Arabnya apa. Jadi saya sebelum tidur nih sambil tidur aja. Bahasa Arabnya ranjang apa nih? Saya tidur di ranjang. Sarir. Bahasa Arabnya kasur, firosh. Bahasa Arabnya spray, milaatus sarir. Ada rak buku, raful kutub. Ada lemari, daulab. Ada apa lagi nih saya cari-cari. Ada AC. Apa bahasa Arabnya AC ya kata saya? AC. Tapi di kamus nggak ada nih. Coba besok saya tanya Ustadznya. Besok saya tanya Ustadz, karena memang di kamus nggak ada. Ustadz, bahasa Arabnya AC apa? Bahasa Arabnya AC, mukayyif. Mukayyif. Oh, mukayyif. Oke, anak catat. Anak punya catatan sendiri itu waktu itu. Jadi, kosakata yang memang anak pengen cari tahu artinya itu lebih nempel dibanding anak ngafal di kamus nih, ngafal Nasron menolong. Kemudian daulah lemari itu kadang saya lupa. Tapi kalau kosakata yang pengen saya cari tahu artinya itu ingat sampai sekarang meskipun nggak dihafal. Nah, jadi saya di sini mengambil kesimpulan bahwa kita tuh harus banyak rasa ingin tahu tuh harus tinggi, ya. Jadi selama kosakata itu kita belum tahu, kita cari tahu artinya. Ya, sekarang lebih mudah akses kita untuk belajar bahasa Arab, bisa ikut kursus seperti ini, bisa sambil cari kamus online, ya, belajar sendiri. Itu lebih bisa mengimprove diri kita ya, asal memang godaannya lebih banyak dibanding pondok pesantren ya. Kalau di pondok pesantren kita fokus, tapi kalau di luar kita banyak kerjaan juga. Terus saya 3 tahun belajar dan keluar, saya keluar pondok, lulus MA, dan ijazah pada saat itu memang belum langsung keluar selama setahun. Jadi saya mengisi waktu dulu, sempat saya belajar di Pare selama 8 bulan. Awalnya saya nggak pengen belajar bahasa Arab. Saya dulu mungkin ada rasa ini ya, ada rasa kibir. Oh, saya mah udah bisa bahasa Arab, ngapain belajar bahasa Arab lagi di Pare. Yang penting saya Pare, coba pengen belajar Inggris lah. Inggris saya belum keasah. Tapi pas saya di Pare, kebetulan temen lagi belajar di kursus Arab. Oh, saya pengen coba deh kursus di Pare Arab, ada temen di situ. Saya coba situ. Ternyata, wow, bahasa Arab saya belum ada apa-apanya di situ. Pada saya merasa bahwa di pondok tuh udah cukup bahasa Arab saya, karena memang yang mengajar dulu kebanyakan syekh saya dari Timur Tengah juga, dari Mekah, dari mana, dari Yaman, banyak itu. Dan kita alhamdulillah setiap hari istimewa sama mereka-mereka. Tapi pada saat belajar di Pare memang rasanya beda teman-teman. Saya pertama kali listening berita Arab ya, itu nggak paham, belas nggak paham. Ya, padahal saya sering istimewa. Nah, karena memang apa? Karena memang temanya yang berbeda teman-teman. Temanya yang berbeda. Kita mungkin di pondok belajar istilah-istilah agama aja, istilah fikih, istilah nahwu. Tapi kalau udah dengar berita Arab, wah ini ada istilah politik, ada istilah ekonomi, ada saya pernah pertama kali dengar tuh tentang invasi Rusia terhadap Ukraina tuh, itu lagi rame-ramenya saya dengar berita itu apa ini bahasa Arabnya ini. Saya kok nggak tahu, nggak nangkep saya tuh ya, ngomongnya cepat gitu. Oh, terus juga saya dengar beberapa istilah politik juga seperti standar ganda yang diterapkan negara Barat terhadap dunia Islam ya, seperti Palestina mereka menutup mata, tapi giliran Ukraina diserang mereka langsung apa namanya teriak-teriak bahwa Ukraina harus ditolong. Ya, itu namanya standar ganda. Apa bahasa Arabnya standar ganda? Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Standar ganda izdiwajiyatul ma'ayir ya, izdiwajiyah al-ma'ayir atau al-kil bil mikyalaini bahasa Arabnya. Oh, itu kan merupakan pembendaharaan baru bagi saya ya. Kemudian ada lagi orang-orang yang mana dipersona non gratakan. Itu apa coba kan? Saya awal nggak tahu itu istilah kayak gitu tuh. Bahasa Arab itu ashkhas ghair murahab bihim. Ya, tatkala saya dengar berita ini tuh, istilah ini ketika ada beberapa pembesar ya, staf-staf negara-negara barat yang ada di Istanbul, Turki, itu
itu mereka terlibat pelanggaran hukum di sana di Turki. Kemudian Turki mengeluarkan pernyataan persona non grata bagi mereka. Jadi orang-orang yang memang tidak disukai oleh negara, yaitu persona non grata, bahasa Arabnya ashkhas ghair murahab bihim. Ya. Banyak lagi istilah-istilah itu. Wah, ini pertama kali saya dengar-dengar kayak gitu tuh. Allah, jadi saya merasa banyak kurang ini bahasa Arab saya. Terus saya belajar 8 bulan di situ. Alhamdulillah, habis itu saya masuk kampus, ya belajar kuliah, dan di waktu senggang saya ke Pare lagi buat ngajar. Ya setiap ada libur semester saya ke Pare. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah lulus kuliah dan mulai bekerja di perusahaan Turki ya. Jadi saya menuntut saya untuk belajar bahasa Turki ya. Saya belajar bahasa Turki udah 2 tahun sebenarnya, tapi memang belum aktif ya. Jadi perlu penguasaan bahasa Turki juga bagi saya. Ya alhamdulillah saat ini saya bisa setidaknya bahasa Arab sama bahasa Turki. Bahasa Inggris masih sedikit sekali ya. Bahasa Indonesia paling saya bahasa Sunda ya, karena lahir di Garut saya. Ya paling tidak 4 bahasa saya kuasai alhamdulillah. Baik, itu sekedar pengalaman ya berbagi kepada antum sekalian ya. Baik, jadi mungkin antum juga nanti pasti ada pengalaman tersendiri ketika belajar bahasa Arab yang mana nanti antum bisa share ya kepada teman-teman antum, kepada peserta antum juga. Mungkin antum nanti jadi pengajar bahasa Arab juga ya setelah ini. Baik, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Satu pertanyaan aja. Maaf ya Ustadz. Maaf. Mungkin yang lain? Kafaina Ustaz. Kafaitum bihadzal qadar. Baik. Rahma Fadila, itu Rahma Fadila silakan. Ustaz, ajarin itu dong materi TOEFL. Materi apa? TOEFL bahasa Arab Ustaz. TOEFL bahasa Arab. TOEFL. Bentar lagi ada tes di tempat aku gitu. Kapan ya kalau ada materi-materi tentang TOEFL bahasa Arab gitu? Kalau TOEFL itu beda lagi teman-teman yang mungkin udah kelas menengah atau lanjutan mungkin bisa langsung belajar nanti ya kalau TOEFL. Atau nanti bisa ditanyakan kepada admin Al-Azhar apakah ada program untuk TOEFL, belajar TOEFL gitu. Saya kira ada ya, nanti bisa masuk kelas lagi. Kalau ini kita lihat dari daftar dulu ya, karena memang programnya saya dengar bulan katanya sini. Insya Allah ya ikut step by step ya, kalilan fakalilan tadrijian ya bahasa Arabnya itu ya. Jadi dikit ya untuk TOEFL saya berapa skor TOEFL ya? 600 saya nyampe. Tapi dulu waktu 4 tahun yang lalu 550. Baik, nantilah kita belajar ya, dikit-dikit dulu, awal dulu kita perkenalan. Nanti insya Allah kita bakal pelajari juga soal-soal TOEFL ya terutama bagi yang pengen ke Mesir ya, yang pengen ke Mesir ya kita bisa pelajari lah Pusiba itu ya, soal-soal Kemenak ya. Coba nanti tanyakan ke admin Al-Azhar apakah ada kelas TOEFL gitu ya. Baik, asyukurukum syukran jazilan, kita cukupkan sampai sini. Wa ana sa'id jiddan wa tasharraftu katsiran bil-liqa' ma'akum huna fi hadha al-fasl wa insyaallah naltaqi ghadan ala barakatillahi wa fi amanillah wa ana sa'id jiddan bil-liqa' ma'akum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Syukran Ustaz.